Terima kasih Anda masih bersama kami di Lansok Pemirsa. Saatnya kita akan memulai dialog ini terkait pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020 yang akan dilakukan dalam kondisi pandemi yang memang menjadi sebuah tantangan tersendiri. Pilkada 2020 diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang dapat menghadapi kondisi secara kritis. Pemimpin yang lahir dari kondisi krisis tentunya akan menawarkan banyak gagasan dan inovasi. Nah, seperti apa tantangan Pilkada di masa pandemi ini dan bagaimana cara mencari sosok pemimpin berkualitas di masa krisis? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita di studio, ada akademisi Arief Susanto, dan juga nanti kita akan menantikan kehadiran dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampau. Selamat siang Pak Arief, terima kasih sudah hadir di studio kita. Kita masih menjaga jarak sesuai dengan protokol begitu ya. Ini kalau kita berbicara Pilkada, masih ingat nggak ya masyarakat kita jangan-jangan sudah lupa bahwa Desember 2020 ini kita akan menggelar lagi pesta demokrasi memilih pemimpin daerah begitu. Takutnya mereka boro-boro kita memikirkan Pilkada, urusan perut saja, urusan mungkin nafkah, sekarang itu menjadi masalah utama masyarakat kita. Apa yang menjadi tantangan terbesar untuk proses Pilkada 2020 ini nanti? Memang ini proses tidak mudah ya. Tapi saya pikir ini bukan sebuah dilema dalam arti bahwa kita harus memilih salah satu. Oke, bukan sebuah dilema begitu ya? Bukan dilema, karena misalnya begini, problem yang sangat sering dihadapkan pada banyak orang itu adalah apakah kita harus memilih antara prioritas kesehatan dibandingkan ekonomi. Padahal kita bisa paham bahwa sulit orang bisa bekerja tanpa kesehatan, ya kan? Atau hasil bekerja mereka itu juga dialokasikan antara lain untuk kesehatan. Kalau sakit tidak ada nafkah juga tidak bisa berobat gitu ya. Ini juga sama. Timbal balik. Ini juga sama. Kehidupan sebuah negara itu kan tidak bisa berhenti hanya karena problem-problem tertentu. Negara nggak pernah tidur. Negara nggak pernah tidur. Nah, that is why situasi ini itu juga tidak harus menempatkan kita pada pilihan. Apakah kita harus memprioritaskan kesehatan di atas politik atau sebaliknya. Melainkan bahwa keduanya harus bisa jalan beriringan. Ini tantangan serius bagi bukan hanya daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada, 270 daerah itu ya, tapi Indonesia sebagai sebuah negara. Ya, karena asumsinya negara memang tidak boleh berhenti, tidak boleh tidur, dan proses politik itu berpengaruh terhadap hampir semua aspek kehidupan, salah satunya adalah kesehatan. Gitu. Artinya itu tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh negara ini, oleh KPU juga, masyarakat pun juga. Ini menjadi tantangan tersendiri juga buat masyarakat karena dihadapkan ada pilihan lagi nih. Tapi bukan dilema begitu kan, karena tetap harus memilih. Nah tapi kalau melihat kondisi Pilkada identik dengan adanya kampanye, karena kampanye adalah proses mengenalkan para pasangan calon, para kandidat begitu. Tapi kita tahu kita harus jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan, social distancing. Apa yang bisa menjadi alternatifkah begitu, atau apa yang bisa dilakukan oleh penyelenggara Pilkada nantinya? Bagaimanapun ini pengalaman pertama ya bagi hampir semua orang. Iya, betul. Ada sih beberapa negara yang sudah menyelenggarakan pemilu atau pilkada. Sebenarnya pertama-tama Indonesia bisa belajar baik dari keberhasilan atau bahkan kegagalan negara lain. Satu. Yang kedua, ini adalah sesuatu yang sebenarnya juga terkait dengan apa yang sering saya istilahkan sebagai transformasi di dalam bukan hanya penyelenggaraan pilkada tapi penyelenggaraan pemilu. Bahwa proses politik tidak boleh berhenti, ya. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara itu menjadi bertambah karena selama ini misalnya Bawaslu menyebut mengenai kerawanan pemilu atau kerawanan pilkada, nyaris tidak masuk dalam imajinasi banyak orang. Sebuah pandemi menjadi kerawanan dalam pilkada, betul sekali. Bencana non alam, yang mungkin bukan tidak mungkin di masa depan kita akan berhadapan dengan situasi serupa ini. Jadi memang yang ditantang dengan situasi ini bukan hanya penyelenggara. Sedikitnya itu menyangkut penyelenggara, kemudian peserta, lalu juga yang paling pokok pemilih karena jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, menyangkut tadi ya, bukan hanya kampanye sebenarnya. Ada beberapa tahapan di dalam pilkada yang punya peluang kalau kita merujuk kepada pengalaman-pengalaman terdahulu itu
potensial untuk diikuti ya, atau bahkan sengaja didorong untuk bisa mengerahkan massa. Iya, betul. Ya, sebagai Kesempatan. contoh waktu pencalonan atau bahkan pendaftaran kalau Iya. mau lebih awal, Berduyun-duyun Berduyun-duyun, mengantarkan paslon betul. pilihan mereka, Iya kan? begitu. Atau bahkan yang dalam skala agak kecil itu adalah pada saat pendataan pemutakhiran data pemilih, iya. yang bisa saja pemilih bercalon ya, calon pemilih itu berkerumun ya, karena mereka ingin menyaksikan apakah namanya ada di daftar atau Betul, tidak. betul. Atau bahkan kita pernah juga menyaksikan misalnya beberapa kelompok orang melakukan protes, entah karena datanya yang ditulis keliru, atau hal lain yang punya potensi untuk menggugurkan hak pilih mereka. Oke, artinya ini tantangannya adalah pastinya akan menghadapi banyak kerumunan massa, begitu kan? Iya, itu salah satu tantangan. Tapi saya gembira bahwa di dalam PKPU yang terkini itu penyelenggara juga punya tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, penyadaran bahwa semua pihak yang berkepentingan dengan pilkada itu memang punya kewajiban untuk menjaga protokol kesehatan dan keamanan. Oke. Jadi itu tanggung jawab, ada tanggung jawab pribadi dan juga secara kolektif juga yang harus dilakukan, begitu ya. Itu terkait seperti apa teknis pelaksanaannya di tengah pandemi, begitu Pak Arief. Tapi kalau kita lihat momentum dengan ada pandemi ini, Anda melihat para bakal calon yang sesuai jadwal KPU ini akan mulai mendaftar di 4 sampai 6 September begitu. Apakah mereka juga tidak berhenti begitu mensosialisasikan, memperkenalkan diri, melakukan aktivitas-aktivitas politik mereka begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Dan proses pengenalannya terhadap pemilih mereka begitu kan, ini pasti akan lebih sulit di kondisi sekarang. Iya. Lebih sulit ya, tapi ini sebenarnya memberi tantangan baru supaya bukan hanya para kandidat ya, tetapi juga semua pihak melakukan transformasi, melakukan perubahan, melakukan adaptasi dengan bukan hanya situasi pandemi, tapi juga kemungkinan pemanfaatan media-media lain untuk komunikasi politik secara lebih intens tanpa harus kehilangan kualitas kualitas komunikasinya ya. Karena selama ini kalau kita perhatikan banyak sekali kandidat itu bertumpu pada cara-cara tradisional seperti pengumpulan massa, mungkin kemudian diiringi dengan konser musik dan yang lain, yang kemudian memecah konsentrasi orang sehingga mereka jauh lebih peduli kepada dengan hiburannya dibandingkan esensi kampanyenya. Tapi Pak Arief, ini juga mungkin menjadi yang harus diperhatikan karena kita menggunakan media sosial misalnya. Betul. Sementara kita tahu hoax semua, berita bohong dan juga informasi-informasi yang menyudutkan atau black campaign ini semua asalnya justru datang dari media sosial atau dari media virtual begitu kan. Nah, ini berarti yang akan semakin gencar dihadapi nantinya. Tapi dijawab di segmen berikutnya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa tetaplah bersama kami, Landstalk segera kembali usai jeda.